Hello DMCers, back again with me Ila, excited to be here, ready to learn and grow together. Welcome to Owner Talks, wadah kita buat unmuter conversation bareng para owner bisnis. Halo, nama saya Romi. Saya pelaku usaha di January Studio. Boleh ceritain nggak sih Kak tentang January Studio ini, ceritanya gimana? Karena mulai dari passion kah atau cuma iseng-iseng aja gitu? Awalnya sih hobi foto-foto, sama kayak anak-anak muda lah gitu, senang foto-foto. Terus nyobain tuh foto-foto orang gitu. Ternyata banyak yang suka gitu. Terus pelan-pelan tuh jasa foto dari kayak foto wisuda, terus wedding, foto personal, terus foto-foto baju, produk juga. Sebelum ada studio sih gitu. Aku penasaran nih, waktu kakak pertama kali mulai studio ini, bagian paling susah di awal tuh apa sih yang bikin kakak tuh ngerasa kayak, oh ternyata running a business tuh nggak segampang yang kelihatan ya? Tapi kalau bisnis sih memang pertamanya tuh harus punya nyali sih ya, ibaratnya punya power gitu. Yang paling penting adalah modal sih. Kalau bagi yang nggak punya modal sama kayak saya juga awal nggak punya modal tuh bertahap gitu. Jadi sebelum punya studio foto, ya udah foto-foto di luar dulu aja, foto outdoor gitu, ngikut-ngikut orang, ngikut mungkin cari-cari relasi, ngikut yang kenalan vendor, kenalan catering, kenalan MC, gitu, kontak-kontak aja. Yang penting pede aja bahwa kita tuh punya skill, gak usah malu sih. Kalau ide sih mungkin kita lihat dari keresahan customer. Keresahan customer tuh foto studio di Serang mungkin kepengenan orang-orang kan beda-beda ya. Mungkin di studio Serang tuh belum banyak. Terus belum mungkin pengembangan konsep-konsepnya juga belum terlalu, mungkin bisa dibilang masih kaku ya. Nah kalau bedanya January Studio sama studio lain itu, studio kita itu fleksibel. Dibilang fleksibel itu salah satu background ini kita nggak permanen, jadi bisa digeser-geser semua gitu. Bisa ganti sofa, ganti lemari, mungkin ditambahin apa. Sedangkan mungkin studio lain itu udah permanen, tek aja semuanya ditempel gitu kan, nggak bisa digeser-geser. Nah jadi bedanya studio kita sama studio lain itu imajinasi orang, kepengenan orang foto seperti apa mungkin kita bisa realisasiin. Realita bisnis tuh beda banget ya sama yang kelihatan di Instagramnya. Terus kalau lagi ada di fase seperti itu tuh Kak, biasanya apa yang bakal kakak lakuin? Riset dulu, terus coba bikin iklan, terus pengembangan sih. Pengembangan tema, sama ngikutin tren. Kita lihat kan mungkin banyak di sosial media, di TikTok, di IG, trennya tuh seperti apa. Nah, kita coba-coba tuh di sini. Waktu pertama kali kakak buka January Studio tuh sempat kepikiran nggak sih kayak ini bakal rame nggak ya? Atau orang masih kayak masih mau nggak ya pakai studio profesional kayak gitu? Apalagi kan AI ini lagi marak banget ya dan sering banget dipakai kayak buat bikin foto jadi lebih profesional gitu loh Kak. Kalau dari kakak sendiri gimana sih Kak? Orang lihat pandang AI kan kelihatan banget editannya ya, Iya. kelihatan banget AI gitu. Nah jadi bedanya sama beneran foto itu real. Ditambah imajinasi kepengenan orang itu beneran ada visualnya gitu, nggak hanya sekedar pas generate doang. Jadi kalau untuk menurut saya sih ya, kalau untuk teknologi AI itu human touch itu nggak bakalan hilang. Jadi kayak interaksi sesama manusia itu tetap. Aku penasaran banget sih selama fotoin orang di studio, pernah nggak ada request kayak customer yang aneh atau lucu gitu? Yang aneh sih belum ada sih ya, mungkin yang lucu-lucu sih banyak. Kayak foto-foto anak kecil yang ulang tahun, kan lagi rame banget ya foto-foto ulang tahun itu di studio. Kayak anak kecil, foto-foto konsepnya tuh imajinasi. Gimana sih, dreamy anak kecil gitu, kayak kartun-kartun gitu, kayak sempet dibikinin pintu, kayak pintu ajaib gitu kita bikinin. Skill paling penting yang harus dimiliki gitu, kayak apakah harus jago foto gitu, atau kayak justru yang lebih penting cara ngadepin kliennya gitu? Kalau untuk pemula sih ya, kalau yang modalnya pas-pasan gitu, ya harus pelajarin semuanya sih. Ya terutama untuk skillnya dulu sih. Berarti skill dulu gitu ya, baru Iya, klien. skill dulu, baru
belajar tentang bisnis, cara ngadepin klien, cara ngadepin customer gitu. Kalau boleh kasih satu pesan buat orang yang kayak lagi pengen mulai bisnis gitu, kayak kreatif kayak gini gitu loh Kak, apa yang Kakak pengen sampaikan gitu ke mereka? Yang baru mau mulai, yang penting fokus aja sih. Kalau mau bisnis fokus, terus yakin sama bisnisnya sendiri, terus jangan ragu gitu. Jangan takut sama kompetitor.